Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali sore hari ini adik-adik yang cantik-cantik ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di kesempatan sore yang berbahagia ini kita semua bisa bertemu kembali dalam acara kesayangan kita, Cahaya Kolbu, Tenangkan hati, sejukkan jiwa. bener-bener sejuk ya kakak yang lihatnya. Ya alhamdulillah ini adik-adik dari Ponpes Adiniyatul Amriyah Mandaya. Baik, insya Allah kita akan bahas tentang hal-hal yang sangat penting ya. Selama ini kita memahami bahwa adab dan akhlak sebagai muslim seringkali dilupakan dan diabaikan. Padahal Islam mengatur tentang hubungan dengan sesama manusia, yaitu hablum minanas. Kita akan bahas dengan Bapak Dr. Tata Sukayat MAG. Kita panggil beliau ya. Assalamualaikum Kang Tata. Warahmatullahi wabarakatuh. Teh Neng, Damang. Assalamualaikum Sadayana. Ya. Ciri khas ya Kang Tata, luar biasa. Susah deh. Jadi Ciri khas gampang laki-laki. hafalinnya, ciri khas laki-lakinya. Kang Tata, Iya. menarik sekali hari ini. Kita selain selalu ditemani oleh Jaza Kanasid Band yang keren-keren ini ya. Iya. Kita juga sekarang ditemani, biasanya saya menyapa ibu-ibu gitu ya. Iya. Dan ini adalah adik-adik dari Ponpes Adiniyatul Amriyah Mande, Kabupaten Bandung Barat ya. Baik, ada yang memperkenalkan aktivitasnya apa aja, ekskul yang menarik mungkin di sana, silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sipa Johra Arifah. Kami perwakilan dari Santriat Pondok Pesantren Adiniyatul Amriyah Mande, Kabupaten Bandung Barat. Ya, Ya, kegiatan kami sehari-hari pasti tidak terlepas dari mengaji. betul. Selebihnya kami juga ada kegiatan ekskul seperti dakwah, memanah, dan berbagai seni seperti hadroh, terbangan, kaligrafi, dan sebagainya. Terima kasih. Asik ya. Baik, terima kasih Viva ya. Iya. Kita kembali ke tempat. Kita akan lanjutkan dengan tolabul ilmi dengan Pak Ustadz ya. Baik, Pak Iya. Ustadz, mangga kita langsung saja. Nuhun Teh. Iya, Pak Ustadz, alhamdulillah tema kita ini sangat menarik. Pastinya insya Allah dari pemirsa juga ada yang akan bertanya. Saya mengingatkan dari sekarang, silahkan pada pemirsa untuk siap-siap untuk interaktif di line 022 540 6677. Dan untuk telepon atau WA dan SMS bisa ke 0811 2499 299 ya. Sekali lagi untuk WA dan juga SMS bisa ke 0811 2499 299. Baik. Kang Tata, saya tuh bingung manggil Akang padahal ini adik saya. Kang Tata, ini ada hak-hak seorang muslim. Biasanya kita Iya. fokus kepada kewajiban apa saja, tapi kita kan juga nggak boleh mengabaikan ya. Iya. Kira-kira apa saja sih sebenarnya hak-hak seorang muslim yang harus kita ketahui? Ya, Silakan. terima kasih Teh Neng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahilladzi ja'alal Islam aqidah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Pemirsa Cahaya Kolbu TVRI dimanapun berada yang berbahagia, juga adik-adik santri-santriyah dan juga jajak kaben yang makin hari makin keren. Iya. Mudah-mudahan tambah beken. Amin. Amin ya robbal. Alamin. Diawali dari pertanyaan yang sangat indah pada sore ini dari Teh Neng Atia. Apa sih hak dan kewajiban apa yang harus ditunaikan sesama muslim? Teh Neng, Islam itu selalu diposisikan sebagai agama yang menakutkan buat mereka yang anti-Islam. Betul. Pada abad ke-20 Islam dituding sebagai terorisme sampai abad 21. Islamophobia ya. Islamophobia. Pada abad 19 sekularisasi antara Islam dengan politik dengan ekonomi, sehingga Islam itu diidentikan ngurus akhirat semata. Betul. Nah, ternyata pada abad ke-18 itu ajaran Islamnya justru yang diserang. Sehingga ada 3 kelompok yang mempelajari Islam itu. Pertama, ada muslim seperti adik-adik para santri dari Mande, Bandung Barat ini, muslimah atau umat Islam yang mempelajari Islam untuk diyakini dan diamalkan, betul nggak? Betul. Yang kedua, ada orang yang mempelajari Islam, dia tidak muslim,
tidak juga mengamalkan, tapi Islam itu diposisikan sebagai objek kajian, sebagai sains untuk diseminarkan, dibikinkan jurnal, dibuatkan buku. Itu yang disebut dengan Islamolog. Ya. Yang ketiga, ada mereka yang tidak beragama Islam, meskipun untuk hal-hal tertentu, kadang-kadang mengaku sebagai Muslim, mempelajari Islam, tapi untuk mencari kelemahan-kelemahan Islam. Nah, itu yang dikenal dengan orientalis. Jadi mereka yang mempelajari Islam, tapi mencari hal-hal yang sekiranya menyimpang dari Islam, dan itu nanti yang akan dipublish. Targetnya untuk menghancurkan Islam dari ajarannya. Nah, pada abad ke-18, para orientalis ini kumpul di Jerman untuk membuka secara terbuka temuan-temuan para orientalis tentang kelemahan-kelemahan ajaran Islam dan kelemahan ajaran Rasulullah SAW, termasuk Rasulnya sendiri. Nah, sedangkan sebagai pembandingnya, yang mewakili umat Islam, ulama terkemuka yang sangat terkenal kecerdasan dan kesalehannya, bernama Syekh Muhammad Abduh. Setelah semuanya mempresentasikan, ingin membuktikan bahwa ajaran Islam itu salah, ajaran yang Rasulullah sampaikan itu salah, dijawab semua oleh Syekh Muhammad Abduh. Dan jawaban Syekh Muhammad Abduh tidak ada yang bisa menyangkalnya, kecuali di forum itu mengakui bahwa Islam itu ajaran yang sangat sempurna. Rasulullah Muhammad SAW itu adalah contoh hamba Allah yang sangat istimewa. Nah, sampai Ernest Renan pun, Joseph Ernest Renan, nama filosof berkebangsaan Prancis, mengacungkan jempol pada pernyataan-pernyataan Syekh Muhammad Abduh. Tapi beliau ternyata menyimpan satu pertanyaan, Joseph Renan ini. Kata Joseph Renan, wahai Abduh, aku akui kesempurnaan ajaran Islam yang telah engkau paparkan. Aku akui kesempurnaan Rasulmu yang telah engkau sampaikan. Tapi pertanyaan aku satu, di mana kesempurnaan ajaran Islam itu kini diamalkan? Di mana kesempurnaan contoh Rasul Muhammad itu kini diamalkan? Dari semua pertanyaan bisa dijawab oleh Syekh Muhammad Abduh, kecuali pertanyaan ini, Teh Neng. Syekh Muhammad Abduh hanya menjawabnya dengan tertunduk malu, bahkan meneteskan air mata, karena beliau tidak mampu menunjukkan di negara mana, di komunitas mana. Mungkin kalau ada organisasi Islam, organisasi Islam mana yang komitmen mengamalkan kesempurnaan Islam dan mengamalkan kesempurnaan Rasulullah Muhammad SAW. Gitu ya. Bukankah kita masih merasakan antara ajaran Islam yang sempurna itu belum sebanding dengan pengamalannya? Kata orang Betawi, istilah kata, ibarat api jauh dari panggang. Nah, kemudian satu abad berikutnya diadakan penelitian ilmiah dengan variabel X-nya, Islamic Capacity Index, 100 kriteria ajaran Islam, yang disebarkan ke 200 negara. Ternyata yang menempati urutan pertama itu New Zealand, yang relatif amalan-amalan hidup mereka itu berdasarkan ajaran Islam. Itu sekian abad yang lalu. Negara kita urutan ke-41. 41 ya? Zaman dulu. Kalau sekarang Allahu a'lam. Mungkin ada peningkatan, mungkin ada penurunan. Kita bisa merasakan dan menilai sendiri. Apa yang hilang? Yang hilang itu adalah visi Rasulullah diutus ke bumi ini. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus, kata Nabi, untuk menyempurnakan akhlak. Yang pernyataan ini, Teneng, langsung spontanitas oleh Ali Abdul Thalib itu, salah seorang sahabatnya, memprotes, ya Rasulullah, kalau saja perintah Allah itu suruh memindahkan Jabal Uhud dari Madinah ke Mekah, itu kita sanggupi deh. Mungkin sehari sebakul, 2 hari 2 bakul akan pindah. Tapi siapa yang menjamin bisa memindahkan manusia dari akhlak buruk pada akhlak yang baik? Tapi ini visi Rasulullah, tidak tergoyahkan dan tidak terbantahkan. Beliau akan sampaikan dan beliau upayakan untuk menyempurnakan akhlak. Di dalam akhlak itu ada yang disebut dengan hak dan kewajiban tentunya. Kalau kita sebagai umat Islam, pasti ada timbul akhlak yang ada hubungannya hak dan kewajiban. Apa yang disebut dengan hak? Hak itu sesuatu yang harus kita terima. Apa yang disebut dengan kewajiban? Sesuatu yang harus kita tunaikan. Itu gampangnya. Jadi kalau sesuatu itu harus kita terima, berarti hak kita. Kalau harus kita tunaikan, berarti kewajiban kita. Nah, ternyata ada hal yang sangat praktis yang beliau Rasulullah SAW sampaikan dalam hadisnya yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hakul muslim alal muslim situn.
hak umat Islam. Dari umat Islam lain itu ada 6 saja. Yang kemudian umat Islam yang lain itu berkewajiban menunaikannya, umat Islam yang lain punya hak untuk menerimanya. Apa saja itu, Pak? Yang Soalnya pertama, kan kita suka pada belibet ya, ada 5 atau 6, mana yang prioritas gitu. Iya. Mudah-mudahan kalaupun 5 bisa kita amalkan, kalaupun 6 semuanya bisa kita amalkan. Ya, ini simple, sederhana, ada dalam kehidupan sehari-hari, bahkan sudah menjadi budaya kita dan kita tidak sadari itu telah menunaikan hak dan kewajiban kita. Satu, misalkan idza laqitahu fasallim alaih. Ketika bertemu, memberikan keselamatan. Dengan apa? Dengan 3 hal. Yang pertama dengan ucapan. Jadi kalau bertemu satu dengan yang lain minimal mengucapkan Assalamualaikum. Kalau panjangnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu saling mendoakan di lisan kita. Tentu ketika kita mengucapkan salam itu, ya fonologikalnya yang diucapkannya itu memberikan salam, kedamaian, selain penghormatan, kemudian kan ekspresi kita juga kedah ramah, kira sesuai loh. Assalamualaikum tapi kereng. Nah, saya sering melatih kalau latihan public speaking teh. Biasanya salam itu apalagi kalau dalam konteks lomba, yang diucapkan salam tapi wajahnya tegang. Assalamualaikum warahmatullahi, mestinya kan ramah. Wajah ramah. Nanti kalau menggunakan teori komunikasi stimulus respon, kalau kita ramah sama orang, orang pun akan ramah pada kita. Jangankan manusia, teneng binatang pun kita perlakukan ramah, dia ternyata ramah juga. Feedbacknya jelas ya? Feedbacknya jelas. Nah, jadi sebelum salam itu harus kelihatan wajah kita ramah. Ini memberikan keselamatan pertama. Yang kedua, mengucapkan salam, yang dijawab lebih baik lagi jawabannya. Ini dari lisan. Yang kedua, yang tersimpan di dalam hati, memberikan keselamatan yang sudah disimpan di hati. Tidak ada niatan lain. Nah, kemudian yang ketiga, nanti perilakunya. Maka ada perilaku memberikan keselamatan kepada orang lain, selain ramah, mengucapkan salam, hati juga berniat ingin membangun persahabatan yang tulus. Kemudian wasfahu, musafahah, berjabatan tangan. Urang Sunda mah nyebatna sasalaman, patarema panangan, upami paamprok jonghok patepang rarai teh. Berjabat tangan. Nah, itu berjabat tangan juga menjadi bahasa lain dari kita memberikan keselamatan dengan tangan kita. Upami murid ka guru sun tangan. Upami murang kali ka sepuh sun tangan. Ya, saya sering humornya itu gini, Teneng. Kenapa COVID ini masuknya lewat hidung dan mulut? Kalau kita boleh introspeksi, mungkin mulut kita terlalu banyak gosip, terlalu banyak menebar fitnah. Seerti ngomongkeun batur, sok ngomongkeun batur eta Neng. Ieu mah lain ka batur diomongkeun teh guru sorangan diomongkeun. Aya nu sok ngomongkeun guru nyalira aya? Henteu ieu mah saroleh. Saroleh, da santriah. Sarolehah. Ya. Amin ya robbal. Nah, ini karena itu virus bisa lewat mulut, mulutnya ditutup pakai masker. Juga lewat hidung. Da pangamungna tos tara dianggo kanggo suntangan, suntanganna jadi kana cepil aya mah ka dieu. Kadenya pamicium tangan ka dieu teh lepat naros ka dieu. Ka pangamung suntangan teh. Nah, ini 3 hal itu idza laqitahu fasalim alaih. Sebagai wujud kita memberikan keselamatan dengan sama muslim. Tadi atosnya salam tadinya. Alhamdulillah. Bahkan kalau kita melihat ada satu pohon di Jawa Barat ini, tangkal salam. Tangkal salam. Itu pohon salam itu luar biasa. Jarang anu rungkad deh. Jarang yang roboh. Akarnya tertanam ke bawah, kemudian pohonnya menjulang tinggi, semua yang ada di tubuhnya bermanfaat. Sampai daunnya pun tiasa dianggo ngaliwat disebutna daun salam. Walaupun dia rela. Karena liwat itu ketika diharumkan dengan daun salam atau pasakan lain, siap-siaplah begitu pasakan sudah jadi salam itu dibuang. Teu aya anu nuang daun salam tos ngaliwatna asak salam nama dipikeun, liwatna nu dihuapkeun nama. Itu risiko khairunas anfu'uhum linas, sebaik-baiknya manusia memberikan manfaat buat manusia lain walaupun kadang-kadang dimanfaatkan oleh manusia lain. Dan tidak merasakan manfaatnya itu. Boro-boro koin, poin ganti. Catat ya, boro-boro koin. Maka sebagai pohon salam kemudian kita bisa menyelami nasib yang lebih indah lagi, bernama garam. Garam itu nasibnya tidak lebih baik dibandingkan dengan salam dari sisi pengorbanan dirinya. Sayuran itu tidak akan enak. Sayur itu tidak akan enak kalau tidak ada rasa garamnya. Begitu garam dimasukin ke sayur, hilang tuh
Iya. Dia berbaur, tidak ada warna, garamnya itu nggak kelihatan, tapi rasanya ada. Iya. Maka sebaik-baiknya hidup itu hidup yang tidak memberikan warna, tapi memberikan rasa. Iya. Sehingga ada pepatah, cinta tak selamanya dimiliki, tapi harus dinikmati di dalam hati yang paling dalam. Karena biasanya filsafat cinta mengatakan, ketika cinta dikejar akan lari, ketika ditungguin malah dia akan datang kemari biasanya. Iya. Jadi nu jomblo teh kenungguan cinta nu can datang. Ini yang pertama. Kejarlah daku kalau kutangkap ya. Yang kedua, Teneng, ketika diundang, ini hak ya. Tadi baru salam Baru ya. salam. Lalu Yang kedua, ketika diundang, kita diundang oleh sesama Muslim. Ya. Dia memang mengundang kita menjadi kewajiban sebagai wujud pengakuan. Misalnya pernikahan anaknya gitu ya. Mohon, geuning soal paribasa teu ngonang-ngonang ka urang, merasa tidak diaku. Ya. Nah, tapi ketika diundang, Tidak dia datang. punya hak ya, punya hak untuk didatangi dan Ya. kita mendatanginya menjadi wajib, dia yang mengundang punya hak untuk kita datang. Iya. Diundang ya, selama tentu tidak dalam batas-batas yang memadorotkan semuanya. Seperti sekarang misalkan diundang dengan terbatas karena ada Covid. Alasannya itu ya. Alasannya itu, atau sedang sakit, ya tidak harus memaksakan. Kalau datang sakitnya akan menular misalkan, itu lebih baik tidak datang. Lebih baik tidak datang. Tapi kalau tidak aral melintang, kita diundang, pada prinsipnya kita wajib mendatanginya. Untuk kalau kebahagiaan, dia berbagi kebahagiaan disebutnya tahadus binikmah. Iya. Nah, kemudian kita ikut bahagia di atas kebahagiaan orang lain, itu pun menjadi bahagia. Nah kemudian kalau dia, yang ketiga nih, hak yang ketiga, kalau dia bersin suka bersin nggak? Kemudian terdengar apa bacaan setelah bersin itu? Alhamdulillah. Nah, kita mengucapkan kalau laki-laki yarhamu, Hamukallah. kalau perempuan yarhamu. Terus dijawab lagi yahdi. Yahdikum. Terus dijawab lagi? Ya sudah. Ya sudahlah. Teneng, saya pernah bertanya ya ke dokter spesialis, dok, kenapa sih kalau bersin harus alhamdulillah? Dokter itu bilang karena ketika bersin itu jantung berhenti berdetak. Artinya kalau jantung tidak berdetak kan mati. Nah, tapi itu begitu cepat ya, maka begitu beres bersin itu alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah, jantungnya berdetak kembali. Kalau sudah bersin tidak terdengar alhamdulillah, jangan-jangan jantungnya tidak berdetak lagi. Bahaya ya. Atau kita tidak bersyukur terhadap detak jantung. Padahal itu sangat penting ya. Baru 3 ya Pak Baru Ustadz. 3, Kita akan lanjutkan Oh, selanjutnya. enggak. Ya pemirsa dimanapun Anda berada dan juga adik-adik yang saya sayangi, insya Allah kita akan kembali setelah jeda berikut, tetap di Cahaya Kolbu. Tenangkan hati